والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmul Waraqat berkaitan masalah ilmu usul fikih. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai lafaz daripada umum, lafaz-lafaz umum. Namun sekarang kita akan masuki penjelasan barakallahu fikum dan juga apa saja lafaz-lafaz umum tersebut. Kita lihat wa qauluhu walitanhasu alfazuhu fi arba'in. Maksudnya barakallahu fikum lafaz-lafaz tersebut terbatas pada 4. Ini bukan pembatasan aslinya ya. Cuman 4 itu diantaranya lafaz-lafaz yang sering muncul. Nah, nanti lafaz umum itu bisa dikatakan lebih daripada 4. Nah, barakallahu fikum. Cuman itu seakan-akan perintah yang maknanya khobar. Nah, wa illa aslinya banyak sekali nanti lafaz-lafaz yang menunjukkan umum. Cuman 4 itu mungkin yang paling besar gitu ya. Kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, Al-lam lamul amr. Lam itu lam amr, seakan-akan perintah. Hendaknya engkau membatasi itu seakan-akan. Walakin laysal murad bi hadhil jumlah talab, tapi tidaklah yang diinginkan di sini adalah permintaan harus dibatasi. Bal huwa amrun ma'na al-khabar, tapi di perintah yang maknanya khabar. Perintah yang maknanya cuma pengkabaran, mengkabarkan bahwasanya lafaz-lafaznya ada 4 itu ya. Terkumpul pada 4. Wal amru ya'ti bi ma'na al-khabar. Terkadang memang perintah itu datang maknanya khabar. Jadi jangan antum pahami setiap perintah itu maknanya harus dikerjakan, tidak. Terkadang perintah tapi maknanya pengkabaran. Maknanya pengkabaran. Kama anal khabar ya'ti ma'na al-amr. Terkadang kabar itu sendiri, kabar ya, maknanya perintah itu ada juga. Paham ya? Dia siaknya kalimatnya itu siaknya pengkabaran tapi maknanya perintah itu ada. Sesuai dengan konteks tadi kita lihat di sini. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna. Nah, sekarang perhatikan. Dan para wanita yang dicerai, maka hendaknya mereka menunggu diri-diri mereka. Nah, barakallahu fikum, 3 kali sekian itu. Nah, menunggu di sini pengkabaran atau diperintahkan? Perintah. Bentuknya padahal khabar kan? Kata beliau, fahadha khabarun ma'nal amr. Di sini memang kabar tapi maknanya perintah. Jadi para wanita yang dicerai itu diperintahkan gitu ya. Hendaknya mereka menunggu. Perintah berarti kan? Nah, diri mereka maksudnya masa iddah itu selama 3 kali suci. Wa qaulu ta'ala wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Nah, artinya dan orang-orang kafir mereka berkata kepada orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan-jalan kami. Orang kafir ngomong kayak gitu. Wal nahmil khatayakum, kami nanti yang akan memikul dosa-dosa kalian. Nah, ini wal nahmil lamul amr kan padahal pengkabaran. Kami ini loh yang akan memikul dosa kalian. Bukan maknanya pikulah kami, bukan, atau istilahnya kami harus mikul, tidak. Cuman mereka mengkabarkan bentuknya kan amr wal nahmil. Nah, dan hendaknya kami yang memikul dosa kalian. Mengartikannya enggak gitu, tapi kamilah yang akan memikul dosa kalian. Hada amrun min al-khabar. Sekarang wal nahmil adalah lamul amr itu kan, tapi maknanya pengkabaran saja. Li'anna makna wal nahmil ay nahnu nahmilu khatayakum. Maknanya kamilah yang akan memikul dosa kalian. Ini cuma omong kosong dari mereka ya. Nah, barakallahu fiik. Mengikuti jalan mereka atau mereka mengatakan kami yang memikul dosa kalian. Nah, Allah musta'an. Idzan wal tanhasir amrun ma'na al-khabar. Jika demikian berarti lafaz tersebut adalah perintah yang maknanya pengkabaran. Wal makna anna al-fadhal 'am tanhasir fi arba'ati anwa'. Maknanya bahwasanya lafaz-lafaz umum itu terbatas pada 4 jenis. Bayyana al-mu'allif rahimahullah biqaulih, yang mu'allif menjelaskan barakallahu fikum rahimahullah dengan ucapannya, kita baca dulu dikit. Al-jam'u wal mufradu mu'arrafani billani kal kafiri wal insani. Naam. Di antara lafaz-lafaz umum adalah jamak dan mufrad yang dua-duanya dimakrifahkan dengan lam. Lam itu maksudnya dengan al. Paham ya? Kal kafir wal insan, seperti al kafir wal insan. Itu kan ada alnya itu. Naam. Wal asr innal insana
al-insana. Umum enggak itu? Umum. Sesungguhnya semua manusia. Semua manusia enggak ada pengecualian awalnya ya. La fi khusrin, dalam keadaan rugi. Wa khuliqal insanu, al-insanu dha'ifa wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Umum enggak? Alnya itu. Kita lihat kullu jam'in mu'arrafun bil lam fahuwa lil umum. Setiap jamak yang dia itu dimakrifkan dengan lam, aslinya kalau dia mau tahu dengan al itu lebih baik ya, karena mu'arraf bi al biasanya kan. Cuman yang dianggap itu lamnya mungkin. Nah, tapi yang tepat ya lebih baiknya biasanya disebut al gitu. Paham ya? Setiap jamak yang dia itu dimakrifkan dengan al atau dengan lam, fahuwa lil umum, maka itu untuk umum maknanya. Wa kullu mufradin mu'arrafun bil lam fahuwa lil umum. Dan setiap mufrad yang dimakrifkan dengan lam juga maknanya untuk umum. Illa in kanatul lam li bayanil haqiqah, kecuali kalau lam tersebut atau al tersebut dikenal dengan al itu aja yang mudah ya. Kecuali kalau al tersebut untuk menjelaskan hakikat saja. Paham ya? Hakikat sesuatu itu. Nah, maknanya enggak umum. Seperti misalkan apa? Ar-rijalu afdal minan nisa. Ar-rijalu afdalu minan nisa. Para lelaki itu lebih afdal daripada perempuan. Tapi apa semua lelaki? Tidak. Berarti menjelaskan jenis, berarti menunjukkan apa? Menjelaskan hakikat saja. Hakikatnya para lelaki itu lebih afdal daripada hakikat perempuan. Itu hakikatnya saja. Cuma terkadang ada yang keluar dari hakikatnya gitu loh. Maksudnya, paham ya? Terkadang ada yang keluar dari hakikatnya. Kalau laki-lakinya fajir, nakal, jahat, perempuannya saleh, mana yang lebih afdal? Perempuan saleh. Jadi perlu diperhatikan di situ, jangan sampai ngartikannya semua laki-laki lebih afdal dari perempuan, keliru. Pada hakikatnya. Paham ya? Nah, contoh lain. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Ada alnya itu. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta, al-mal. Nah, apakah semua harta itu fitnah? Tidak. Harta yang mungkin tidak digunakan jalan Allah Ta'ala, ini loh, paham ya? Cuman hakikat harta itulah yang menimbulkan fitnah. Apa maksudnya? Itu perlu diperhatikan. Aulil ahdi atau lil ahdi. Ahdi itu berarti untuk seakan-akan ada ikatan antara si pengucap dengan yang diajak, si pembicara dengan yang diajak bicara. Contohnya, antum lagi ngobrol-ngobrol misalkan ya, al ustad. Yang antum inginkan itu ya mungkin ustad yang di pondok itu, bukan ustad yang lain. Paham ya? Nah, misalkan pondok itu ada ustad namanya Muhammad misalkan ya. Al ustad ada alnya itu kan? Itu ada kata semua ustad atau ustad tertentu? Tertentu. Paham ya? Misalkan kita sekarang di pondok atau di markis Hadramaut lah, Syekh Abu Bilal misalkan. Nah, antum lagi ngobrol-ngobrol, kemudian lagi bicara, ja Syekh. Telah datang Syekh. Mereka enggak tanya Syekh siapa? Kenapa? Karena sudah ma'ruf di situ Syekh yang datangnya Syekh Abu Bilal. Itu berarti lil ahd. Sudah ada di benak pikiran tuh yang dimaksud Syekh itu paham ya? Apa maksudnya? Nah, barakallahu fiik. Naam, fa idza kanat lam li bayan haqiqah aw lil ahdi fa innaha laysat lil umum. Apabila lamnya tadi fungsinya untuk menjelaskan hakikat sesuatu atau lil ahdi atau dikenal dengan apa? Al ahdiyah itu fa innaha laysat lil umum, maka bukan fungsinya untuk umum. Innamal umumu min al allati lil istighraq. Ya enggak? Innamal umumu min al allati lil istighraq. Hanya saja al itu maknanya umum manakala fungsinya istighraq. Istighraq itu menenggelamkan, mencakup seluruhnya gitu. Namanya lam istighraq. Namanya apa? Alif lam al istighraq atau al istighraq. Paham ya? Al istighraqiyah namanya. Mencakup seluruhnya. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Seringnya al istighraq itu boleh diganti dengan kul. Kalau diganti dengan kul itu maknanya tepat. Inna kulla insanin lafi khusrin. Tepat enggak? Sesungguhnya setiap manusia dalam keadaan rugi. Paham ya? Seperti itu. Wa khuliqa kullu insanin dha'ifan. Katakan kalau seandainya alnya dari kullu, kalau misalnya bukan Al-Qur'an maksudnya, bukan Al-Qur'an misalkan ya, dikasih lafaz kulluan tepat artinya. Wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Dan telah diciptakan setiap manusia dalam keadaan lemah. Dan telah diciptakan semua manusia dalam keadaan lemah. Namanya al-istighraqiyah. Amalatul ahdi, adapun yang fungsinya ahdiyah. Ahdi itu sudah ada ikatan sama-sama tahu antara orang yang bicara dengan yang diajak bicara. Fa'ala haddul ma'hud, maka sesuai dengan barakallahu fikum, sesuai dengan apa? Sesuai dengan ma'hud yang barakallahu yang diikat atau sesuai yang dikabari atau yang diajak bicara. Tadi itu misalkan orang baru enggak paham, ja syekh. Orang baru tanya syekh apa?
Wajar kan kalau dia belum tahu. Tapi kalau sudah tahu di pondok itu semuanya ja syekh, itu biasanya nggak akan ada yang tanya syekh siapa. Ma'ruf itu Syekh Abu Bilal misalkan kalau di Hadramaut misalkan itu nih di markas Hami itu ya. Naam. Wa ammal lati li bayan haqiqah falas amatan. Adapun yang fungsinya itu menjelaskan hakikat sesuatu juga bukan apa? Juga bukan maknanya umum seperti yang sebutan tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Falau qulta ar-rajulu khairun min al-mar'ah. Nah, kalau seandainya engkau berkata, lelaki itu lebih baik daripada wanita. Ini semua lelaki atau hakikat lelaki? Hakikat lelaki. Hakikat lelaki itu lebih baik daripada wanita, tapi tidak semua lelaki. Laisa ma'nahu, bukan maknanya anna kullu rajulin khairun min kulli imra'atin. Bukan maknanya bahwasanya setiap lelaki itu lebih baik daripada setiap perempuan. Faminan nisa man hiya khairun minar rijal. Karena ada di antara wanita itu yang lebih baik daripada lelaki. Walakin jinsur rijal, akan tapi jenis lelaki itu afdal min jinsin nisa, lebih afdal daripada jenis perempuan. Idzan jika demikian yuqayyad qaulul mu'allif al-mu'arrafan bil lam. Jika demikian berarti ucapan mu'allif ini diikat, dikasih ikatan, dikasih catatan. Nah, barakallahu fikum, yaitu al-mu'arrafan bil lam atau idzan na'am, itu al-mu'arrafan bil lam ala takuna, agar tidak menjadi libayan hakikat, tidak untuk agar tidak terjadi apa? Untuk menjelaskan hakikat sesuatu dan untuk ahdiyah tadi. Apa maksudnya ya? Ahdiyah itu al yang memang sudah ada ikatan seakan-akan antara si pembicara dengan yang diajak bicara itu. Jadi sama-sama pahamnya gitu. Itu namanya ahdiyah. Tapi kalau libayan hakikat sudah kami jelaskan tadi itu. Nah, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Tapi apakah semua harta? Tidak. Kalau harta diletakkan di jalan Allah Ta'ala kan kebaikan itu. Nah, tapi hakikat harta tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu